Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jemaah yang kami muliakan, ikhwan dan akhwat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah dan rahmatnya malam ini kita diperkenankan bertemu dengan tanggal 1 Ramadan. Ini berarti bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita ingat-ingat pada akhir Ramadan tahun lalu 1445 Hijriah, kita ketika hari terakhir Ramadan itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bahkan air mata kita itu jatuh, dada kita itu sesak sedu-sedan karena penuh dengan harapan yang paling kita inginkan agar usia kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah ini buktinya bahwa doa kita yang kita panjatkan tahun lalu itu diterima oleh Allah, dijabah, dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita memasuki hari yang paling mulia, hari yang paling agung, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh hamba Allah yang bertakwa. Sebaiknya hari-hari ini juga adalah hari yang tidak disukai oleh hamba Allah yang maksiat, yang pelaku dosa. Oleh sebab itu dari mimbar ini kami serukan kepada hamba Allah yang bertakwa, mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Ramadan ini nanti kita keluar nanti apabila diizinkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang muttaqin. Dan kepada pelaku maksiat dari tempat ini juga kami serukan, berhentilah, bertaubatlah. Inilah kesempatan terbaik untuk kita meninggalkan hal-hal buruk dalam hidup kita, untuk kita berganti masuk kepada fase yang lebih baik, lebih mulia dan lebih menguntungkan kita. Ingatlah bahwa di kehidupan kita dunia ini itu hanya sementara. Paling usia kita 60-70 tahun. Sedangkan di akhirat kelak kita akan hidup selamanya, abadi selamanya, tidak ada akhir. Sebab itu saudaraku, jangan sia-siakan waktu ini walau sedetik pun. Usahakan setiap tarikan nafas, tiap cara kita menegur, cara kita menengok, cara seluruh badan kita bergerak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita berhati-hati karena sekarang kita hidup di tengah kehidupan dengan belantara godaan yang luar biasa. Kemarah manapun kita menengok, situ ada godaan. Ke arah manapun kita memandang, pasti ada yang ingin menjebak kita dalam dosa. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan sampai langkah kita terjebak walau seujung kuku sekalipun. Meskipun memang manusia itu lemah, tapi apabila kita berikhtiar terus, lidah kita terus beristighfar, hati kita terus berzikir pada Allah, otak kita bekerja mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seluruh persendian kita, kulit kita dan seluruh inci dari badan kita akan terlindung dari hal-hal yang buruk. Hadirin kamu muliakan, dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika Rasulullah ingin menyampaikan tausiahnya, beliau naik ke atas mimbarnya. Di langkah pertama beliau mengucapkan amin, kedua juga amin, dan ketiga juga amin. Para sahabat ketika beliau turun, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami lihat engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjelaskan bahwa ketika saya naik ke tangga pertama, Jibril mengucapkan doa.
Doanya itu celaka orang yang memasuki Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Terus Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang tangga kedua, Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya, maupun salah satu dari keduanya, tapi dia tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan amin. Dan yang ketiga, ketika beliau naik ke anak tangga ketiga, Jibril berdoa, celakalah orang yang mendengar diucapkan namamu dan dia tidak bersalawat kepadamu. Maknanya, hadirin kami muliakan, bahwa dalam Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa, bulan yang penuh maghfirah. Dalam hadis, Rasulullah mengatakan, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, orang yang tadi yang dalam Ramadan masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak ampuni dosanya, ini karena dia berpuasa, karena dia tidak melakukan puasa, atau dia berpuasa tapi bukan karena iman dan mengharap ridha Allah. Dan hadis yang lain bersampingan dengan ini, Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, artinya tarawih di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kalau dikombinasi kedua hadis ini, Bapak-bapak dan Ibu, berarti kita tidak bisa memilih salah satunya. Kita harus melakukan dua-duanya. Kita tidak bisa hanya puasa saja tanpa kita melaksanakan sholat tarawih maupun sholat, apalagi sholat fardu. Sebaliknya juga demikian, jangan kita hanya tarawih saja tapi tidak puasa. Nggak bisa kita lakukan ini, harus berjalan dua-duanya sehingga insya Allah dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita semua, jadi pegangan kita semua, sehingga selama Ramadan ini kita akan isi terus dengan ibadah kepada Allah, sebanyak-banyak ibadah kepada Allah, ibadah sunnah, baca Al-Quran, sedekah, apalagi sholat fardu, sholat sunnah, rawatib itu tidak pernah kita tinggalkan, kita tambah, itu totalnya 22 rakaat. Kalau di luar Ramadan mungkin hanya 12 rakaat, maka dalam Ramadan ini kita upayakan 22 rakaat. Hadirin kami muliakan, terkait dengan masjid kita dalam Ramadan ini, insya Allah sebagaimana tahun-tahun yang telah lewat, tahun ini juga kita akan mengadakan tarawih tiap malam di sini, mulai malam ini. Tarawihnya itu 11 rakaat, yang terdiri 8 rakaat tarawihnya dan 3 rakaat witir. Jadi tiap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, dan seterusnya. Kemudian sebelum tarawih ya, jadi setelah sholat isya, sebelum kita masuk ke tarawih, nanti ada taklim ya, ada ceramah, ada tausiah sekitar 15-20 menit. Ya kan kita isi selama 5 malam, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi Jumat malam dan Ahad malam itu tidak ada taklim karena memang Ahad subuh itu kita ada taklimnya. Kemudian hari Jumat kita mengikuti khutbah Jumat di sini. Jadi malamnya kita tidak isi. Hanya 5 malam ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Itu ada taklimnya tiap malam. Ini juga merupakan tarbiyah, pendidikan bagi kita untuk menambah ilmu agama kita. Kita ikuti dengan sungguh-sungguh karena ini juga adalah taman surga ini. Kita mengikuti taklim di masjid adalah taman surga. Para malaikat ikut duduk di samping-samping kita, hanya kita tidak melihatnya. Kemudian berikutnya, juga seperti Ramadan tahun lalu, kita akan mengadakan buka puasa di samping masjid, di emperan itu. Pada saat masuk waktu maghrib, kita akan menyiapkan takjil, itu sebanyak 350 pack, 50 kotak. Kemudian kita masuk untuk sholat maghrib. Sepas itu kita keluar lagi untuk santap malam. Jadi masjid untuk pertama ini hanya bisa menyiapkan 350 bungkus juga. Sehingga 350 bungkus untuk takjil dan 350 bungkus untuk makan malam.
Mohon maaf apabila nanti banyak jemaah yang tidak kebagian, tapi juga kami berharap ada jemaah juga yang bisa berinfak makanan untuk berbuka puasa ini. Karena barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa, maka dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Berarti kalau kita sudah berpuasa, kita kasih buka puasa, kita dapat pahala double ya. Pahala puasa kita dan pahala kita memberikan buka puasa. Insya Allah kita juga pada tahun lalu seperti ini. Tapi ternyata banyak juga yang menyumbang makanan sampai kalau kita 350 bungkus, terkadang juga ada sampai 400-500 bungkus bisa kita siapkan. Tapi dari awal-awal ini kami sampaikan apabila nanti ternyata ada yang tidak bagian, mohon dimaafkan kami karena memang itulah makanan itu datang dari jamaah untuk jamaah. Masjid ini pemasukannya memang dari infak jamaah, kotak-kotak yang kita pasang di situ itulah pemasukan masjid kita. Kemudian hadirin kami muliakan, selama Ramadan ini para akhwat, ibu-ibu itu lokasinya di belakang, di ruang Al-Furqan, di TPQ sana. Termasuk sholat fardunya. Jadi kalau ibu-ibu subuh besok datang ke masjid ini, langsung ke ruang Al-Furqan, ke ruang TPQ. Ya. Karena di ruang utama ini khusus untuk bapak-bapak, ya, untuk jemaah pria. Ya. Kemudian insya Allah nanti pada 10 hari terakhir Ramadan, kita akan mengadakan i'tikaf. Ya. Termasuk di dalamnya nanti qiyamul lail berjamaah. Jadi kita sudah tarawih sebelumnya, nanti kalau mau nyambung qiyamul lail lagi pada saat menjelang sahur itu monggo ya, silakan. Mudah-mudahan ini mendapat tambahan pahala bagi kita semua. Kemudian juga pada akhir Ramadan seperti biasa kami juga mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah maupun zakat mal. Kami siap untuk itu dan insya Allah kita sudah berpengalaman menyalurkan ini ke hamba Allah yang mustahik menerimanya. Dan mudah-mudahan tahun ini juga Allah mudahkan urusan kita tentang hal ini. Selanjutnya hadirin kami muliakan, pada akhir Ramadan kita adakan sholat Idul Fitri kita juga di komplek kita ini, di Kalibata City, itu di hutan kota ya. Di depan Tower Sakura. Jadi kalau Bapak masuk di gate 3, Bapak noleh ke kanan itu ada pohon-pohon banyak, itu disitulah tempat kita sholat Id tiap tahunnya. Jadi kita tidak keluar lagi dari komplek Kalibata City, kita tetap akan beribadah di situ. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan oleh Masjid Nurullah ini akan memberikan dukungan positif terhadap citra positif dari kawasan tempat tinggal kita ini. Karena selama ini kita sering membaca hal negatif. Mudah-mudahan dengan ibadah yang makin intens, jamaah yang makin ramai, masjid yang penuh sesak, dan taklim-taklim yang penuh manfaat akan membangun nama baik Kalibata City menjadi lebih bersih, lebih indah ya. Jadi tidak kita dengar lagi hal negatif tentang prostitusi, tentang narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti secara alamiah dia akan terkikis dengan kebaikannya. Kemudian hadirin kami muliakan, sekali lagi kami ingatkan termasuk kepada diri kami sendiri, mari kita manfaatkan waktu Ramadan ini dari hari pertama sampai hari terakhir, jaga kondisi kita ya. Kalau anjuran para ulama sih selama Ramadan ini kita harus jauh lambung kita dari tempat tidur kita. Artinya tidur kita itu lebih sedikit daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Kita bayangkan selama ini mungkin kita hanya tahajud, kita sedikit tidur. Tapi nanti di Ramadan kita qiraat Al-Quran, kita berusaha menghatamkan Al-Quran ini. Karena satu huruf akan diganjar 10 pahala. Kalau kita khatam berkali-kali, Masya Allah. Kalau tahun lalu kita khatam 1 kali, kita usahakan tahun ini kita khatam 2 kali atau dan seterusnya. Kalau yang tahun lalu kita sudah khatam 5 kali, ya tahun ini kita khatam 6 kali. Jadi hadis Rasulullah mengatakan, khatamkan Al-Quran itu, dalam 7 hari, jangan lebih, ya. Jangan kurang.
Jadi ada yang bisa menghantamkan Al-Quran itu dalam 3 hari. Ada. Ada juga 5 hari, 6 hari. Tapi nasihat Rasulullah itu hatamkan dalam 7 hari, jangan kurang dari itu. Ya. Artinya kalau kita kurang dari itu bacaannya terlalu cepat. Ya. Kecuali para ulama yang memang Al-Quran itu sudah menyatu dengan otak, sudah lidah dengan hatinya. Sehingga secara otomatis keluar ke huruf-huruf bacaannya. Demikian mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi kita untuk lebih bersemangat ibadah pada Allah, mengejar kebahagiaan akhirat kita. Karena sekali lagi yang kita kejar bukan dunia, tapi semata-mata kebahagiaan akhirat. Yang kita kejar bukan pujian dari manusia, tapi pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita bodoh, berbaik kita nampak bodoh di tengah para ulama, para alim ulama, daripada kita nampak pintar di tengah orang bodoh. Ya. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki diri kita sendiri, kita perbanyak limbah ilmu di malam-malam Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah kita keluar dari Ramadan ini, kita termasuk hamba Allah yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita melaksanakan sholat tarawih. Dan ini sholat tarawih pertama. Besok apabila ada sempat tetangga atau keluarga kita yang sempat datang, kita ajak ke sini, kita ramaikan masjid ini, kita penuhkan masjid ini sampai ke luar sana. Kami siap untuk menggelar karpet dan lain sebagainya. Saya demikian dapat kami sampaikan. Apabila hal lain yang belum sempat, insya Allah pada hari-hari berikut Ramadan akan terus kami informasikan kepada jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.